Halo rekan-rekan, setelah mengetahui cara membuat konten digital yang menarik dan edukatif, konten tersebut perlu menjangkau audiens yang lebih luas agar dampaknya maksimal. Disinilah peran iklan digital seperti Instagram Ads menjadi penting. Materi ini akan mengajarkan rekan-rekan cara memaksimalkan potensi konten edukasi imunisasi melalui strategi promosi berbayar di media sosial. Rekan-rekan akan mempelajari cara membuat iklan menggunakan Instagram Boost Post, mulai dari memilih objektif yang akan dijadikan tujuan beriklan, menentukan budget, hingga melihat efektivitas iklan melalui berbagai metrik performa. Dengan memahami teknik promosi yang tepat, rekan-rekan dapat membantu meningkatkan jangkauan informasi imunisasi yang valid dan mengurangi pengaruh misinformasi yang selama ini tersebar di internet. Social media ads adalah proses membuat dan menyebarkan iklan yang dapat diklik untuk menjangkau target audiens. Pada prakteknya, upaya social media ads sering digunakan bersamaan dengan digital marketing lainnya, seperti blog dan email. Audiens yang ditargetkan mungkin belum terbiasa dengan hal yang diiklankan. Namun, pesan dalam iklan tersebut tetap berpotensi untuk mendapat respons cepat dari audiens. Misalnya, dengan menekan tombol like atau berkomentar di postingan yang dibagikan. Platform media sosial yang dapat dijadikan wadah untuk beriklan cukup banyak. Di antaranya, Meta Ads ataupun Instagram Boost Post. Oleh karena itu, pemilihan platform yang tepat sesuai kebutuhan merupakan salah satu kunci meningkatkan kesadaran dengan strategi marketing ini. Pada intinya, beriklan melalui media sosial memberikan keunggulan tersendiri, seperti memiliki target yang jelas. Social media ads memudahkan pembuatan iklan yang bertarget secara jelas, baik secara demografi, lokasi, golongan audiens, hingga perilaku. Setiap media sosial pada umumnya memiliki panduan yang dapat dijadikan petunjuk bagi pengguna untuk fokus memenuhi kebutuhan iklan dengan tahapan yang mudah, lalu menjangkau target lebih luas. Semakin bertambahnya jumlah pengguna media sosial, smartphone dan internet efektif membantu social media ads mendapatkan audiens yang lebih banyak. Selanjutnya, dapat dianalisis lebih lanjut untuk menentukan target berikutnya. Selain fokus pada hasil analitik maupun laporan untuk iklan yang sedang dikampanyekan. Secara umum, social media ads juga dapat mengatur perencanaan kampanye iklan sesuai hasil metrik, seperti tayangan, interaksi, jangkauan postingan, video, dan sebagainya. Dengan begitu, pengiklan dapat mengetahui tingkat kecocokan dari target iklannya tersebut. Kemudian, memperkuat value iklan. Sebuah iklan yang sudah diposting berpotensi dapat membangun kepercayaan dengan membiarkannya selalu tayang untuk jangka waktu yang lama. Hal ini memberikan kesempatan bagi target audiens yang sering mengecek lini masa atau timeline dapat menerima iklan yang sama secara berulang kali. Jika kepercayaan sudah terbentuk, maka pengiklan dapat menargetkan ulang di masa depan. Banyaknya keunggulan dan wadah beriklan di media sosial membuat pengiklan dapat menentukan sendiri tujuan iklan itu dibuat dan melalui platform mana iklan tersebut dimuat. Oleh karena itu, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas salah satu platform yang akan dijadikan wadah beriklan, yaitu Instagram Boost Post. Namun, sebelum masuk ke pembahasan cara beriklan melalui Instagram Boost Post, mari simak terlebih dahulu pembahasan singkat mengenai apa itu Meta Ads. Meta Ads adalah layanan iklan digital yang ditawarkan oleh Meta, perusahaan induk dari Facebook, Instagram, Messenger, dan WhatsApp. Dengan Meta Ads, pengiklan dapat mempromosikan sesuatu melalui iklan yang muncul di berbagai platform milik Meta, termasuk di lini masa Facebook ataupun stories Instagram. Hal ini menandakan bahwa iklan tersebut tidak hanya terbatas pada satu platform, tetapi bisa menjangkau lebih banyak pengguna di berbagai aplikasi. Adanya data yang mumpuni dan algoritma yang canggih membuat Meta Ads dapat menampilkan iklan kepada orang-orang yang paling mungkin tertarik dengan iklan tersebut. Dengan demikian, hal ini membuatnya menjadi alat yang sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran publik, mengonversi leads, atau bahkan mengubah persepsi pada suatu hal.
Selain membuat iklan baru di Instagram melalui Meta Ads, pengiklan juga dapat membuat iklan secara praktis di Instagram dengan boost post konten yang sudah ada pada akun Instagram. Berikut caranya. Pertama, sebagai syarat menjalankan iklan di Instagram, pastikan akun Instagram sudah menjadi akun bisnis atau profesional. Jika belum, maka buka profil, kemudian tekan ikon 3 garis horizontal di pojok kanan atas. Di pengaturan dan aktivitas, carilah bagian untuk profesional dan pilih jenis dan fitur akun. Kemudian, pilih beralih ke akun profesional dan klik selanjutnya. Setelah itu, pilihlah kategori akun yang diinginkan. Jika sudah, klik beralih ke akun profesional. Pilihlah tipe akun profesional antara kreator dan bisnis, lalu klik selanjutnya. Pilihlah lanjutkan untuk melengkapi data akun bisnis Anda, atau pilih lain kali jika ingin melengkapi data di lain waktu. Jika sudah menjadi akun bisnis, kita bisa menggunakan Instagram Boost Post dengan membuka Instagram dan tampilkan postingan yang ingin diiklankan. Lalu klik tombol promosikan postingan. Kemudian, pilih objektif atau select goal untuk mengetahui tujuan dibuatnya iklan tersebut. Apakah supaya pengguna mengunjungi profil, mengunjungi website, mendapatkan direct message, atau bisa pilih beberapa di antaranya. Jika sudah, klik selanjutnya. Lanjutkan dengan memilih audience, baik dengan menggunakan automatic audience yang nantinya ditentukan Instagram, atau membuat sendiri sesuai kebutuhan. Sebaiknya pilih untuk membuat audiens sendiri dengan klik buat sendiri. Lalu, isilah kelengkapan data sesuai kebutuhan masing-masing, seperti nama audiens, lokasi, minat, umur, dan gender. Jika sudah diisikan semua, maka klik checklist di pojok kanan atas. Selanjutnya, tentukan budget. Pilihlah budget yang menyesuaikan kebutuhan masing-masing dan pilih juga masa durasi iklan tersebut. Apakah ingin selalu berjalan atau ditentukan dalam beberapa hari saja? Lalu, klik selanjutnya jika sudah. Setelah budget ditentukan, pilihlah metode pembayaran. Kemudian pilih lokasi dan mata uang untuk melakukan pembayaran iklan. Lalu, klik berikutnya. Lanjutkan dengan memilih metode pembayaran antara menggunakan debit atau credit card, menggunakan PayPal, transfer bank, OVO maupun GoPay, dan klik berikutnya. Jika memilih metode pembayaran dengan kartu debit atau kredit, maka selanjutnya masukkan nama, nomor, dan tanggal kartu, serta CVV pada kartu yang digunakan. Jika sudah terisi semua, klik simpan. Terakhir, pada halaman tinjau, cek kembali semua data-data yang sudah dimasukkan. Jika sudah sesuai, klik promosikan postingan. Setelah mengetahui cara membuat Instagram Ads, rekan-rekan perlu mengetahui pula jenis-jenis metrik pada Instagram Ads dan melihat performanya. Berikut ini adalah metrik-metrik pada Instagram Ads yang perlu diperhatikan. Reach adalah jumlah akun yang melihat ads. Impressions adalah total penayangan ads. Engagement adalah jumlah interaksi antara pengguna dengan ads, seperti komentar, like, dan share. CTR atau click-through rate adalah persentase audiens yang mengklik ads setelah melihatnya. Metrik ini menonjolkan daya tarik visual dan copywriting ads. Dengan demikian, tingkat klik yang tinggi mengindikasikan bahwa ads pengiklan berhasil menarik perhatian audiens. CTR dapat dihitung dengan cara total klik per total impression dikali 100%. Conversion rate adalah meninjau persentase audiens yang melakukan tindakan setelah mengklik ads, seperti mengisi formulir, melakukan pembelian, atau mengunjungi halaman web tertentu. Jadi dapat dikatakan, metrik ini secara langsung mengukur efektivitas ads dalam meraih goals. Conversion rate ini dapat dihitung dengan cara total klik profile per total impression dikali 100%. Demikian materi memaksimalkan potensi konten melalui Instagram Boost Post. Dengan strategi yang tepat, mulai dari menentukan tujuan, memilih audiens yang sesuai, hingga mengatur anggaran dan durasi, fitur ini bisa menjadi alat yang efektif untuk menjangkau lebih banyak orang dan meningkatkan interaksi secara signifikan. Ingat, konten yang bagus
akan lebih maksimal dampaknya jika didukung dengan distribusi yang tepat. Sampai jumpa.